Tidak perlu bertanya apakah sudah membuang urusan duniawi. Utamakan acara bahagia. Membuang urusan duniawi. Usahaku melepaskan urusan duniawi malah melenceng. Aku tidak sanggup melewati ujian langit ini. Gagal melesat naik ke alam dewa. Sepertinya malapetakaku kali ini pasti berakar dari 20 tahun yang lalu. Gara-gara janji pernikahan yang sudah ditetapkan itu. Sudah saatnya aku turun ke alam fana untuk menghadapi malapetaka ini. Untuk menghadapi malapetaka ini. Hamba mohon Nona Suci Sudi memberikan petunjuk jalan hidup kami. Keluarga Zhou rela menjadi budak dan pelayan turun-temurun sebagai balas budi. Baiklah, sekte Eme milikku sepertinya memang berjodoh dengan keluarga Zhou. Aku akan menganugerahkan sebuah jimat spiritual untuk mengubah nasib keluarga Zhou selama 20 tahun. 20 tahun kemudian, penerusku akan datang ke Linjiang dan menjadi pasangan hidup dari keturunan keluarga Zhou. Namun keluarga Zhou harus menyerahkan separuh harta kekayaan sebagai hadiah untuk penerus Eme. Apakah kau bersedia? Bersedia, hamba sungguh bersedia. Hamba Zhou bersedia. Kalian berdua ikutlah denganku menuju Linjiang. Siap laksanakan. Baik. Kalau begitu biar aku beritahu para murid untuk pergi bersama-sama. Tidak perlu. Ini adalah ujian takdirku sendiri. Cukup membawa kalian berdua saja sudah memadai. Jiang Chuan si bodoh itu pasti akan segera tibakan. Pengantin wanita dari Tuan Muda kedua adalah gadis udik pedesaan dari Gunung Emei di Sichuan Loh. Aku dengar dari Tuan Muda pertama, gadis udik ini sudah bau kampungan lagi. Hidup Tuan Muda kedua sungguh lebih hina dari seekor anjing keluarga Zhou. Hei, perasaanku mengatakan jangan-jangan Tuan Muda kedua bukan anak kandung keluarga Zhou. Bicara belak-belakan saja, buang jauh-jauh kata perasaan itu. Tuan Muda kedua memang anak pungut yang dibesarkan olehnya, hanya untuk dijadikannya tumbal pengganti keturunan asli keluarga Zhou. Ternyata aku bukan anak kandung keluarga Zhou. Pantas saja, kakek ayah dan ibu selalu memperlakukan aku dan kakak dengan cara yang berbeda. Kalau memang begitu, maka hari ini aku pasti akan kabur dari pernikahan ini, dan pergi jauh dari keluarga Zhou tempat yang penuh luka ini. Zhang Lao Erhu Lao Liu. Kalian bisa gerak lebih cepat sedikit tidak sih? Iya kami datang. Kamu mau kabur kemana? Kamu mau kabur kemana? Bagaimana kamu bisa tahu aku ada di sini? Dan dari mana kamu tahu aku mau kabur? Dalam bahasa kalian para manusia biasa, aku ini adalah dewa. Mengingat aku ini dewa, memangnya ada hal yang tidak aku ketahui. Kata orang-orang dari desa itu. Sangat polos dan jujur. Penampilanmu juga lumayan bagus. Tapi kamu malah berbohong tanpa berkedip. Tidak aneh kalau kamu kenal siapa aku. Di kota Linjiang ini. Bahkan pengemis di kota Linjiang pun pasti kenal denganku. Tuan Muda kedua keluarga Zhou. Hah! Mulai hari ini, aku bukan lagi Tuan Muda kedua keluarga Zhou dari kota Linjiang. Sepertinya kamu tidak percaya padaku ya. Kalau begitu dewa ini akan membuka wawasanmu hari ini. Haha. Omonganmu makin lama kok makin ngawur saja. Kamu pasti terlalu banyak nonton drama pendek ya? Hei. Aku beritahu kamu sebuah rahasia ya. Aku beritahu kamu sebuah rahasia ya. Sebenarnya di atas kertas aku ini orang Tiongkok.
Tapi aslinya aku ini bayinya malaikat. Benar-benar sempurna. Dan tiada tandingannya di seluruh dunia. Kamu cuma perlu belikan aku 2 bungkus rokok. Di masa depan aku pasti akan memberimu aset ratusan miliar. Aduh, Kenapa kamu malah memukulku? aku cuma murni ingin menghajarmu saja. Pukullah, memangnya kau mau apa? Hei, Baiklah. Tuan muda kedua Zhou. Biarpun namaku jelek, aku tidak akan perhitungan dengan wanita. oh. Sanpao. Kau pikir bisa kabur dariku? Yoho. Aku pria dewasa saja belum protes apa-apa. Beraninya kau menakutiku. Ayo maju. Kuserahkan 50 kilogram tubuhku ini padamu. Ayo ejek aku. Tertawakan aku, injak-injak aku. Hina aku, ayo sini. Cuma 50 kilogram lebih tubuhmu itu. Mana cukup untuk mengisi perutnya? Hahaha. Ah, Siluman ular putih. omong kosong, mana ku percaya. Jangan makan aku. Ah, ular. Siapa bajingan yang kau sebut siluman ular putih? Aku ini jantan. Aku ini jantan, lihat baik-baik. Ah, Beruang ada beruang. aku warga lokal. Aku warga lokal sini. Jangan makan aku. Padahal aku ini pendatang tahu. Hem. Tuan, dia tidak cuma menipuku, aku juga belum puas bermain dengannya. Bagaimana kalau ku berikan napas buatan? Tenangkan hatimu dan hadapi saja. Boleh juga. Kalian berdua ini kelakuannya aneh-aneh saja setiap hari. Gadis kecil, kalau kau berani pakai mulut beruangmu itu lagi untuk mengomeli pria, akan kuhancurkan kau sampai jadi serpihan debu. Oh, Gadis ini cantik sekali ya. Kalau istriku yang jelek itu wajahnya mirip dengannya, maka aku tidak perlu repot-repot kabur lagi. akan kutunjukkan padamu nanti. Apa tadi malam kau memakai baju yang sangat merah? Apa kau kemarin malam melihat sesuatu yang sangat panjang? Seekor ular putih besar yang sangat tebal, dan juga ada yang sangat tinggi. Beruang hitam besar yang sangat kekar. Dasar gila, apa otakmu itu sudah tidak waras? Dengan nyalimu yang sekecil itu, benar-benar menjatuhkan harga diriku saja. Lagi pula kau bukan istriku, dan aku juga bukan suamimu. Jadi untuk apa merasa malu? Ayo jalan. Pergi kemana? Keluarga Zhou di Linjiang. Keluarga Zhou di Linjiang. Aku tidak mau kembali ke keluarga Zhou. Aku baru saja kabur dari sana. Sekarang kau malah menyuruhku kembali. Kembali untuk apa? Menikahi wanita jelek dari Gunung Emei itu. Aku tidak mau kembali. Seumur hidup aku tidak akan sudi kembali. Dipukuli sampai mati pun aku tidak akan kembali. Baiklah, permintaanmu itu bisa aku kabulkan. Kau benar-benar tidak mau kembalikan. Aku akan menghajarmu sampai mati setiap hari. Hei! Aku peringatkan kau ya, memukul orang itu melanggar hukum. Kenapa aku harus kembali ke Cina?
Lagi pula, kau juga bukan istriku. Atas dasar apa aku harus menurut padamu? Bukannya tadi kau berlagak sok jagoan mau memukulku. Ayo pukul saja aku. Ayo cepat pukul aku. Tunggu dulu. Hei, kenapa aku? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Sama sekali tidak bisa bergerak. Jangan mendekat ya. Aduh, Aduh, aku kasih tahu kamu ya. Membunuh itu melanggar hukum. kamu bisa masuk penjara. Jangan. Ampun nyonya, ampun nyonya. Aku salah. Aku minta maaf padamu. Oh. Aku sungguh minta maaf. Maafkan aku yang bersalah. Aku ngaku salah, Kak. Baiklah. Kalau begitu aku ampuni kamu kali ini. Kalau kamu berani macam-macam lagi, aku akan menghabisimu. Aku benar-benar akan menghabisimu loh. Iya, pasti tidak akan ada lain kali. Aku akan langsung putar balik dan lari. Aku pamit sampai jumpa padamu. Dan tidak akan pernah bertemu lagi. Oh, beraninya kamu bilang. Sampai jumpa padaku lalu putar balik dan lari. Bagaimana kamu bisa tahu apa yang ada di pikiranku? Membaca pikiran itu cuma trik kecil. Kan sudah pernah ku bilang, aku ini satu-satunya Dewi abadi di dunia ini. Aku bisa melakukan segalanya. Kesaktianku tiada batasnya. Cih. Konyol. Dasar orang gila. Aku tahu kenapa aku tidak bisa lari. Kamu pasti menyuntikkan obat bius ke kakiku kan? Dasar keras kepala tidak pernah kapok. Apa pipimu sudah tidak sakit lagi ya? Kenapa sih kamu terus memukulku pria? Budiman itu memakai mulut bukan main tangan. Tidak bisakah kamu bicara baik-baik? Aku kan bukan pria budiman. Aku ini seorang wanita. Memangnya kamu pernah lihat ada wanita yang peduli pada logika? Kalau kamu mau mengandalkan logika, cari saja pria budiman sana. Pokoknya di dalam kamus hidupku, tidak ada yang namanya kompromi. Dasar orang buta kamu ini benar-benar tidak jujur. Di mulut apa kelakuannya apa? Hari ini akan kubuat kamu tahu rasa, dan sadar siapa yang berkuasa di sini. Kamu. Anjir sialan. Aku sungguhan berubah jadi kodok. Dia ternyata benar-benar punya kekuatan sihir. Dasar kodok jelek, kamu sudah kapok belum? Kapok. Sungguh kapok. Aku beneran nurut. Kodok jelek, ingat baik-baik ucapan Dewi ini. Mulai hari ini, akulah majikanmu. Satu-satunya tugasmu sekarang adalah melayaniku dengan baik. Kalau kamu berani berbuat salah lagi, akan kuubah kamu jadi kodok jelek selamanya. Ampun, aku menyerah. Mulai sekarang kau adalah majikanku. Aku jamin akan siap siaga dari darat, laut, dan udara. Melayanimu 360 derajat tanpa celah. Kakak bukan. Majikan. Tolong segera kembalikan wujud asliku. Coba berani panggil aku seperti itu sekali lagi. Apa? Jangan. Buang saja. Barangnya masih ada. Barang apaan? Kamu sudah siap belum? Kalau sudah, ayo kita berangkat. Kita masih harus kembali ke keluarga Zhou. Begini ya kakak. Majikan. Kau kan tahu aku bukan keturunan asli keluarga Zhou. Aku di keluarga Zhou itu cuma buat jadi tumbal kesialan. Aku juga tidak akan dapat untung apa-apa kalau pergi ke sana. Aku kasih tahu kamu ya, kita pergi kemana saja juga boleh. Aku tidak mau kembali ke keluarga Zhou. Kau tidak tahu apa-apa. Seperti kata pepatah, memukul anjing harus melihat tuannya. Karena sekarang aku adalah tuanmu. Harga diri ini harus direbut kembali. Kalau tidak, aku akan kehilangan muka di masa depan. Hari ini dewa dari langit pun tidak bisa menghentikanku. Cepat jalan. Sekarang kau pergi gedor pintu itu. Suruh tuan besar keluarga Zhou keluar untuk menyambutku. Bilang saja Qin Xuanyi dari Emei datang menepati janji. Ya ampun. Apa kau tahu status keluarga Zhou di Linjiang? Jika keluarga Zhou dari Linjiang berada di urutan kedua, tidak akan ada yang berani berada di urutan pertama. Apalagi keluarga Zhou di Linjiang dipimpin kakekku. Kakek memiliki status paling terhormat. Dan kau malah menyuruhnya datang menjemputmu sendiri. Bukankah ini sama saja dengan mencari mati? Apa kau sudah bosan hidup? Bawel banget. Kalau kau bicara omong kosong lagi, aku akan mengubahmu menjadi kodok.
Kusuruh kau push up dan goyang pinggul dalam wujud itu, biar kau lenyap selamanya. Apa yang kupikirkan? Bagaimana aku bisa melupakan hal ini? Gadis Sichuan ini punya ilmu sihir, kekuatannya sangat luar biasa. Dengan pelindung sehebat dia. Buat apa aku takut pada keluarga Zhou? Zhou yang cuan, tegakkan punggungmu. Bangkitlah. Tianxing. Masih belum menemukan Zhou yang cuan. Belum. Aku tidak tahu apa anak itu mengetahui sesuatu. Dia kabur secepat kilat. Tadi malam, aku nyaris menggeledah seluruh kota Linjiang, tapi tetap tidak bisa menemukannya. Kakek, kalau memang tidak ketemu, lalu kita harus bagaimana sekarang? Benar-benar merepotkan. Dulu aku memohon keberuntungan pada gadis suci Emei. Gadis suci itu memberikan kejayaan selama 20 tahun untuk keluarga Zhou kita. Dan dia berpesan bahwa 20 tahun kemudian, pewaris perguruan Emei akan datang ke Linjiang untuk menikah dengan keturunan keluarga Zhou kita. Dan mengambil separuh harta keluarga Zhou kita. Kakek, ini sudah zaman apa? Kakek kok masih percaya hal-hal mistis begini? Keluarga Zhou kita sekarang punya aset ratusan miliar. Masa hanya karena janji kosong kakek di masa lalu, kita harus memberikan separuh harta kita kepada orang lain? Aku sama sekali tidak setuju. Benar kata dia, ayah. Kekayaan ratusan miliar milik keluarga Zhou ini adalah hasil jerih payah ayah dan aku bertaruh nyawa. Sekarang keluarga Zhou kita di Linjiang ini, bisa dibilang mau apa saja pasti dapat. Semuanya ada di genggaman kita. Kalau kita tidak mau kasih, siapa yang bisa? Siapa yang berani merampas separuh harta dari tangan kita? Memang benar bicara itu mudah. Tapi dulu aku memang benar-benar menerima berkah dari gadis suci Emei. Barulah kita bisa berjaya seperti sekarang. Kesaktian orang yang bertapa di gunung memang tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Tapi kita juga tidak boleh sembarangan meremehkannya. Kesaktian orang yang bertapa di gunung memang tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Tapi kita juga tidak boleh sembarangan meremehkannya. Makanya sejak dulu aku sudah bersiap-siap. Makanya aku memungut si bajingan Zhou yang cuan itu, untuk menyamar sebagai keturunan keluarga Zhou dan menepati janji itu. Entah itu nanti jadi berkah atau malapetaka. Biarkan dia saja yang menanggung semuanya. Siapa sangka anak itu malah berani kabur. Ayah, ibu, kakak. Aku pulang. Kakek, ayah, ibu, kak. Kak, aku pulang. Zhao Yangchun. Kau. Dari mana saja kau, sialan? Kau jangan mendekat. Cepat berlutut di hadapanku. Kakek, ada orang yang mencarimu. Dia bilang namanya Qin Xuanyi dari Emei. Dia memintamu keluar untuk menyambutnya. Zhou Xiaochuan, beraninya kau menyuruh kakek keluar menyambut. Nyalimu sudah kelewat besar ya. Zhou Xiaochuan sungguh tidak tahu aturan. Kalau kau berani bicara sembarangan lagi, akan kupatahkan kakimu. Dasar anak tidak terdidik. Cepat enyah dari sini. Dulu aku tidak tahu kebenarannya. Aku hanya mengira kakek dan orang tua pilih kasih. Sekarang aku baru sadar. Mereka tidak pernah menganggapku sebagai keluarga. Bagi keluarga Zhou mereka, aku hanyalah pion untuk menolak bala. Hei, kalian jangan emosi dulu. Aku kesini cuma untuk menyampaikan pesan. Setelah pesan tersampaikan, kalian tidak perlu repot-repot. Aku akan pergi sendiri. Seenaknya saja kau mau pergi. Kau sama sekali tidak punya tanggung jawab. Sudah cukup. Junji, pastikan kau awasi dia dengan ketat. Hai Yang. Kau yang urus segala persiapan pernikahan ini. Buat semuanya sederhana dan tertutup untuk umum. Kita langsung gelar pernikahannya hari ini. Baik, ayah, akan kulaksanakan. Zhou Yangchuan, sebentar lagi kau akan menikah dan masuk kamar pengantin. Istrimu itu sudah kampungan jelek pula. Hahaha, kau ini. Nikmati sajalah malam pertamamu itu. Aku punya backingan jadi aku tidak gentar. Kalau kalian berani membuatku marah, aku akan menghasut Qin Xuanying untuk mengubah kalian semua menjadi kodok. Hei kakek, jangan seenaknya mengaturku. Aku kesini cuma untuk mengantar pesan. Qin Xuanzang dari Emei itu memintamu untuk keluar menyambutnya. Kakek, biar ku peringatkan kau ya. Qin Xuanzang ini bukan orang sembarangan. Hong Hong Nix. Apa hakmu bicara? Tunggu dulu. Kau baru saja bilang Qin Xuanyi dari Emei kan?
Memang begitu yang dia katakan. Wanita ini galak sekali. Dia sedang menunggu di depan pintu. Hei, Sebentar lagi kau akan menikahi wanita jelek. Bagaimana perasaanmu? Hahaha. Menikahi wanita jelek. Tenang saja 120%. Aku tidak akan menikahimu. Apa kau pikir aku berani kembali tanpa dukungan kuat? Asal kau tahu saja. Aku dilindungi oleh bos besarku. Kalau kau berani macam-macam denganku, bos besarku pasti akan menghabisimu. Astaga hahaha. Siapa memangnya bos besarmu itu, di kota Linjiang ini? Sehebat apapun orang itu jika berani melawan keluarga Zhou kami. Cih. Aku jadi penasaran siapa backinganmu itu. Ayo jalan. Ayah. ayah, ada apa ayah? Aduh. Bos besar orangnya sudah kubawa kemari. Tarik kembali. Kau tidak melupakan janji 20 tahun yang lalu kan? Apa separuh harta keluarga Zhou sudah kalian siapkan? Hahaha. Ya ampun sombong sekali bicaramu. Hanya berbekal janji lisan 20 tahun yang lalu, kau berani datang ke keluarga Zhou untuk menuntut separuh harta kami. Ratu. Katakan padaku siapa yang memberimu keberanian. Liang Jingrukah? Apa maksudmu? Jangan coba ingkar janji. Lalu bagaimana kalau aku memang mau ingkar? Ratu. Dengarkan nasihatku pulanglah. Kau tidak akan sanggup menghadapi dalamnya masalah keluarga Zhou kami. Sungguh konyol. Baiklah, mari kita tidak membahas urusan harta keluarga terlebih dahulu. Lalu bagaimana dengan pertunangan itu? Pertunangan. Ini adalah cucu kedua keluarga Zhou. Keluarga Zhou kami pasti akan menepati janji pertunangan itu. Jika kau bersedia, keluarga Zhou kami akan menggelar pernikahan untuk kalian hari ini juga. Hehehe. Kakek. Jadi dia yang akan dinikahkan dengan Zhou Rencuan si dungu itu ya? Kakek, aku mau kakek. Aku mau kakek. Omong kosong, aku mau kakek. Jangan bertingkah konyol. Kalian pergilah beristirahat di halaman belakang dulu. Kami akan segera mengurus persiapan pernikahannya. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi beristirahat sebentar. Kedua orang ini adalah orang dari rumah ibuku yang datang khusus untuk melayaniku. Tentu saja. Tolong kau aturkan semuanya. Baik, aku akan segera mengatur tempat tinggal dan pernikahannya. Hei anak muda. Kenapa kau masih berdiri mematung di sana seperti orang bodoh? Dasar bodoh, cepat kemari dan layani aku kembali ke kamar untuk beristirahat. Tidak. Tunggu dulu, aku sekarang benar-benar bingung. Qin Xuanyi, tolong bantu aku mencerna semua ini. Kau bilang kau datang ke keluarga Zhou untuk menikah. Jadi kau ini berasal dari Sichuan ya? Sudah kembali. Oh tidak boleh. Kau. Apa kau sudah tahu dari awal kalau aku ini adalah orang itu? Jadi kau sengaja menjebakku agar aku melompat ke dalam penderitaan ya? Ada apa rupanya menjadi pasangan Dewi ini membuatmu merasa rugi hah? Menjadi pasangan Dewi ini membuatmu merasa rugi hah? Ah tidak, bukan begitu, aku sama sekali tidak berani. Aku cuma merasa aku tidak pantas bersanding denganmu. Pria tampan di kota Linjiang ini. Ada banyak sekali yang ketampanannya luar biasa. Kau mau berapa banyak pun aku bisa memperkenalkannya padamu. Perkenalkan. Zhou Yangchuan. Aku Qin Sui. Di sini hanya ada cerai mati. Tidak ada kata cerai. Kau mau macam-macam ya? Kakak ipar kedua. Sepertinya wajahmu tidak asing. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Jangan kepedean. Siapa juga yang pernah bertemu denganmu? Oh. Aku ingat sekarang. Tadi malam aku bermimpi. Memimpikannya seekor ular putih besar dan beruang hitam besar. Mengejarmu sampai kau lari terbirit-birit. Tuan muda kedua, apakah kau tidak pernah bermimpi seperti itu? Gawat, habislah riwayatku. Gadis desa Qin Xuanye ini sepertinya adalah roh penasaran. Dan juga dua siluman ini.
Padahal aku sudah bersujud dan menikah dengan Zhou Yangchuan. Tapi kenapa kekuatan sihir di tubuhku masih terus menghilang? Aneh sekali, padahal orang yang ditakdirkan denganku adalah si buta yang satu ini. Sebenarnya apa alasannya? Apakah ada posisi yang salah? Kau kemarilah duduk di sini. Bos. Aku merasa kita tidak cocok. Ah, tidak, tentu saja aku yang tidak pantas untukmu. Pepatah mengatakan sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan berakhir baik. Baiklah. Kalau kau ingin aku Qin Sui menceraikanmu boleh saja. Aku beri kau 3 pilihan. Yang pertama, aku ambil pedang dan membunuhmu keparat. Aku pilih aku pilih 2. Bagus. Pilihan kedua. Bos Bai Hei. Apakah perutmu lapar? Lapar sekali. Tidak, aku pilih 3. Xiao Ma. Apel apaan sih? Kalau begitu aku hajar saja. Sayang aku tidak jadi pergi deh. Sayang aku tidak jadi pergi, sungguh aku tidak pergi. Punya istri yang cantik dan hebat sepertimu. Itu adalah anugerah bagi Zhou Yangchuan. Kamu ini selain kekuranganmu sisanya adalah kelebihan semua. Lagi pula aku ini orangnya teguh pendirian. Seumur hidup cuma mau berbuat baik pada istriku tercinta. Ya ampun. Kamu harus bicara denganku. Heh. Dasar suami takut istri. Benar-benar bikin malu kaum laki-laki saja. Laki-laki macam apa kamu ini? Kamu itu paling banter, cuma pecundang pemalas. Nurut ya sayang. Kamu duduk di sini. Ekspresi wajahmu itu loh, ada apa sih? Apa aku tidak cantik? Cantik kok, cantik banget. Cuma kalau pakai baju begini malam-malam. Aku benar-benar jadi trauma, mending kamu ganti baju yang lain saja. Alah, aku tahu isi kepalamu. Kamu cuma mau lihat aku telanjang kan? Tidak, aku tidak begitu. Kalau kamu mau lihat bilang saja terus terang, ngapain harus pakai basa-basi segala? Aku sumpah aku sungguh tidak berpikir begitu. Yang ini benar-benar boleh juga loh. Sebenarnya dia itu hantu atau bukan sih? Katanya hantu itu tidak punya bayangan. Dia benar-benar tidak ada bayangannya loh. Kakek dia itu cuma gadis kecil dari desa. Apa kakek masih perlu repot-repot khawatir? Kalau kakek percayakan padaku, serahkan saja padaku, aku jamin aku akan habisi Zhou Yuanchun itu. Lalu bawa gadis kecil itu kemari. Gadis itu biarpun tampangnya agak jelek, tapi setidaknya lumayan mantap juga, hahaha. Ayah, menurutku yang dikatakan Junji itu benar. Ayah tidak benar-benar berencana memberi mereka separuhnya kan? Bisnis keluarga Zhou kita ini kan? Mana mungkin. Reputasi gadis suci Emei pada masa itu adalah pembawa keberuntungan. Bagaimanapun dia pasti punya trik khusus. Soal trik mistis yang tidak masuk akal ini, jangan langsung percaya sepenuhnya. Tapi kita juga tidak boleh meremehkannya. Lebih baik kita uji dia dulu baru ambil tindakan. Orangnya kan sudah ada di wilayah keluarga Zhou kita. Tidak usah takut mereka bakal kabur. Masih ada waktu untuk ambil keputusan setelah kita tahu pasti. Baiklah kalau begitu, aku akan suruh orang untuk mengujinya. Ini juga lebih matang dari semua pertimbangan kita. Ayah, keluargaku yang ada di Nanyang punya kenalan seorang master hebat. Master itu sangat terkenal loh. Bagaimana kalau kita undang dia ke sini untuk mencoba? Apa yang kamu maksud itu Master Chen Tianyi dari Nanyang? Iya, benar sekali itu dia. Cepat kabari ayahmu sana, minta dia bantu undang Master Chen kemari. Dia boleh minta bayaran berapapun. Baiklah. Bagus sekali. Kamu kenapa keringatan sampai sebanyak ini sih? Kamu kenapa keringatan sampai sebanyak ini sih? Apa yang kamu takutkan sih?
Astaga. Jangan-jangan kamu ini memang bodoh ya. Kamu pasti sedang menatapku kan? Tapi kok tidak ada bayangannya? Lampunya kan ada di sebelah sana. Bayanganku ada di belakang. Bikin aku kaget setengah mati saja. Kenapa kamu tidak sadar kalau ini bisa bikin orang mati ketakutan? Aneh padahal aku pakai metode ramalan untuk menghitungnya. Orang yang punya takdir denganku memang Zhou Yangchuan. Tidak mungkin salah. Kita kan sudah menikah. Sudah saling mencintai juga. Bahkan sudah saling bermesraan. Tapi kondisi hilangnya kekuatan gaibku masih juga belum berubah. Sebenarnya ada apa ini? Mending aku fokus sebentar untuk melihat masa depanku. Kok aku tidak bisa melihatmu kembali? Kamu sedang melihat apa? Aku ini bukan wanita murahan loh. Adik kedua belum malam pertama kan? Aku ada urusan denganmu. Adik kedua hahaha. Ternyata belum tidur ya? Aku ada urusan denganmu. Sialan. Zhou Yangchun. Kamu benar-benar beruntung ya. Kalau tahu cewek desa ini begitu seksi. Lebih baik aku sendiri saja yang menikahinya. Wanita secantik ini. Apa Zhou Yangchun pantas untuknya? Kakak sulung kalau ada urusan kita bicarakan di luar saja ya. Lao Han. Kita berdua kan bukan orang asing. Apa ada bedanya milikmu dan milikku? Tidak ada bedanya kan? Milikmu adalah milikku. Dan milikku tetaplah milikku. Hahaha. Benar kan adik ipar, bagaimana menurutmu? Hahaha. Adik kedua, coba kamu lihat adik ipar ini. Bukan cuma penampilannya yang sangat menggoda. Tapi sikapnya juga sangat luar biasa. Hei. Mumpung ini hari yang bahagia. Bagaimana kalau kita main mahjong saja? Titi, tidak masalah, ayo. Nah. Malam masih sangat panjang, dan tidak ada niat untuk tidur. Pas sekali main mahjong untuk menghabiskan waktu. Tidak. Adik kedua. Adik ipar saja sudah mau main. Kamu jangan merusak suasana dong. Ayo. Hehehe. Cih. Adik kedua. Adik ipar. Karena sudah duduk di meja, kita harus pasang taruhan biar lebih seru. Bagaimana menurut kalian? Benar sekali. Main mahjong tanpa taruhan itu buang-buang waktu. Mending ikut kami berdua pulang dan tidur bareng saja. Satu malam indah nilainya setara 1000 keping emas. Gawat. Istri bodohku ini tidak tahu seberapa kejam Zhou Junji itu. Main kartu dengannya, bisa-bisa sampai celana dalam pun ludes karena kalah. Dari cara dia menatap istri bodohku dengan tatapan mesum, sudah jelas dia punya niat buruk. Apapun yang terjadi, dia itu istriku sekarang. Seciut-ciutnya nyaliku, aku tidak akan membiarkan dia merebut istriku. Ucapan adik ipar benar sekali haha. Begini saja. Kalau mau main ayo main yang lebih menantang. Adik kedua aku akan mempertaruhkan seluruh sahamku saat ini. Dan kau jadikan adik ipar sebagai taruhannya. Bagaimana? Tuan muda, aku ada di belakangmu. Aku akan memencet remote-nya dan membuatmu jadi dewa judi dalam hitungan detik. Pasti menang terus. Hahaha. Kau memang pintar. Nanti pasti ada imbalan untukmu. Adik kedua, karena adik ipar sudah bergabung. Kita harus pasang taruhan biar lebih seru. Bagaimana menurut kalian? Setuju. Dasar istri bodoh. Kakak pertama. Kau boleh mempertaruhkan uang atau barang, tapi mana boleh kau mempertaruhkan manusia. Perempuan bodoh ini benar-benar bikin kesal. Kelihatannya punya 800 siasat licik. Kenapa cuma enak dipandang tapi tidak berguna? Zhou Jingquan menggali lubang jebakan yang sangat besar, dan dia malah dengan bodohnya melompat masuk.
Aduh. Kurang satu orang nih. Masih kurang satu orang lagi. Adik ipar. Adik perempuanmu ini lumayan juga ya. Biarkan dia ikut main juga. Oke. Kalian kan kakak ipar. Aku tidak punya uang loh. Tidak masalah. Kalau adik ipar kalah, ya serahkan tubuhmu, lalu kalau si anak kedua yang kalah, ya dia serahkan istrinya. Nah kalau kamu kalah, kamu harus lepas satu helai bajumu, bagaimana Boleh. Tapi bagaimana kalau kamu yang kalah? Mana mungkin aku kalah. Ya sudah. Kalau aku kalah, aku juga akan lepas satu helai bajuku. Sangat adil kan? Bagaimana kalau aku kalah telak? Kalian diam-diam mengintipku ya? Tenang saja, aku sama sekali tidak akan mengintip. Aku hanya akan menatap terang-terangan. Mana mungkin aku mengintip. Aku hanya akan menatap terang-terangan. Mana mungkin aku mengintip. Kalau begitu ayo kita mulai, oke? Aku ini main curang. Bagaimana kalian bisa menang melawanku? Aku baru kocok kartu saja sudah siap menang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semua kartu karakter One pasti menang. Hahaha. Tidak butuh beberapa ronde, istri Zhou yang cuan pasti jadi milikku. Ditambah gadis seksi, aku bisa peluk kanan dan kiri saat bangun di pagi hari. Baru saja dengar burung murai berkicau di pohon osmanthus di halaman. Ternyata benar ada kabar gembira. Apalagi kebahagiaan ganda datang bersamaan. Bagus. Waduh. Aku payah banget sih. Ayo. Mulai. Menang. Main satu ronde lagi. Sialan. Pemain sehebat aku menyusun satu warna dan bisa menang pakai kartu apa saja. Malah disalip sama yang cuma nunggu 2 lingkaran. Parah banget. Bahkan belum sempat jalan sekalipun. Benar-benar tidak masuk akal. Hore. Kalian cuma beruntung satu ronde saja. Mana bisa beruntung terus-terusan. Aku ini, pemain curang yang setiap rondenya dapat kartu begini. Sangat bagus, kalian mau lawan aku pakai apa? Hahaha. Dik, jangan lama-lama. Cepat keluarkan satu kartu. Aku bingung mau buang yang mana. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9, 9. Kakak ipar kedua, coba bantu aku lihat. Aku yang main mahjong loh. Hehehe. Aduh. Hahaha, menang mutlak di awal. Hebat banget. Haha. Tahan. Ayo mulai. Apa? Yang cepat dong geraknya. Main satu ronde lagi. Aku tidak percaya. Angkat kepala. Siri. Tunggu sebentar. Masing-masing taruhan 70.000. Ngapain kau Hulau Liu? Kakak ipar apa perlu panggil orang? Panggil gundulmu, panggil segala. Awasi mereka baik-baik untukku. Kalau curang ku habisi dia. Maju, Pak. Hei. Kita main 10 ronde ya. Siapa yang menang 5 ronde duluan dia yang menang. Kalau kau lupa nanti bilang saja pada kami berdua.
Ya Tuhan. Hei. Ampun deh. Bo 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 bo. Kalian pasti curang kan? Aku tidak mau main lagi bang. Meja Mahyong ini kan kalian yang suruh orang bawa kemari. Terus 2 orang ini juga kalian yang awasi terus. Lagi pula. Menuduh orang selingkuh harus ada pasangannya. Menangkap pencuri harus ada barang buktinya. Apa kau punya buktinya? Seenaknya saja bilang kami curang. Kalau aku bilang kau curang ya kau curang. Butuh bukti omong kosong apa? Kau masih berani melawan ya? Zhou Junjie. Aku ini sudah hidup ribuan tahun. Belum ada satupun orang yang berani sok jagoan. Jangan bercanda. Omong kosong. Masa aku tidak bisa lihat kalau kau itu siluman tua berumur ribuan tahun? Ah heng heng. Berani berbuat onar di wilayah keluarga Zhouku. Menurutku kau itu sedang menyalakan lentera di dalam jamban. Sama saja dengan cari mati. Lao Lao Liu. Bawa dia masuk ke dalam kamar. Ayo. Sudahlah. Di sini saja. Biar anak kedua keluarga Zhou melihat langsung sehebat apa akting istrinya. Aku kasih tahu kau ya, jangan bergerak kau, kalau tidak aku lapor polisi. Coba saja lapor kalau berani. Diam tutup mulutmu. Jangan. Ah. Soalnya aku gampang kaget tahu. Melepas celanaku. Melihat tatapan mesum itu. Kukira nyalinya besar sekali. Ternyata cuma pengecut tak berguna. Isinya cuma omong kosong. Mereka berdua. Aku adalah siluman ular yang sudah bertapa selama 1500 tahun. Itu bukan sihir melainkan wujud asliku. Anak kedua keluarga Zhang dan Rubah itu. Sudah kutelan semuanya. Tapi porsiku memang cukup besar. Mereka berdua bahkan tidak cukup untuk mengganjal gigiku. Kau mau coba rasakan juga. Mulutku ini sangat lebar. Kujamin kau tidak akan merasa sakit. Ayolah kemari. Junji. Bangunlah. Ah. Hantu-hantu ular-ular kau uah. Zhou Junji, apa kau habis pakai narkoba? Sadarlah sedikit keparat. Ayah mereka itu siluman. Ayah mi mereka itu. Dia itu besar dan tebal sekali. Kakak ipar apa kau mau bilang badanku ini lebih besar dari tempayan? Ular raksasa yang lebih panjang dari rumah kan? Kalau begitu bukankah kau harus bilang aku ini beruang hitam besar? Dia memang beruang hitam yang sangat tinggi dan besar. Ayah tolong percayalah padaku. Ibu tolong. Dan bawa dia kembali ke depan sana. Cepat pergi kau. Pergi ku bilang. Ayo pergi. Kirim beberapa orang lagi untuk mengawasi mereka dengan ketat. Jangan sampai mereka lolos. Ada yang tidak beres. Sui pulang ke rumah keluarganya dan mengundang Chen Tianyi. Berapa lama lagi Master Chen akan kembali? Baik, aku akan segera mengaturnya. Master Chen sedang berada di Nanyang. Seharusnya dia akan tiba dalam 2 atau 3 hari lagi. Kelakuan Junji sekarang makin lama makin tidak masuk akal saja. Dia bahkan berani pakai barang haram. Junji. Apa yang sedang kau lakukan? Kakek ayah. Pendeta tua itu bilang di dalam ada hantu. Jin Suanyi itu dia adalah hantu. Dan juga kedua pelayan itu.
Yang satu adalah siluman ular putih raksasa. Dan yang satunya lagi adalah beruang hitam raksasa. Tutup mulutmu. Sungguh aku tahu kalian pasti tidak percaya. Makanya aku langsung lapor polisi. Jie, kau harus percaya padaku. Apa yang aku katakan ini sungguh benar. Kau cepat beri perintah ke bawah. Bereskan semua hal gelap di rumah ini sampai bersih. Dasar anak sialan. Nanti kalau polisi datang kau yang urus. Aku tidak akan turun tangan, tak perlu kau pedulikan. Baik-baik. Yang aku katakan ini benar. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Siapa yang lapor polisi tadi? Ada kejadian apa ini? Aku yang lapor polisi. Bos mereka bertiga itu sama sekali bukan manusia. Bukan manusia, memangnya apa yang mereka lakukan padamu? Mereka bertiga itu yang satu adalah hantu. Yang satu beruang hitam raksasa. Dan yang satu lagi ular putih besar yang sangat panjang dan tebal. Mereka bahkan bisa makan orang. Kedua anak buahku sudah habis dimakan oleh mereka. Aduh. Apa kau sedang menertawakanku? Tidak kok. Kami sudah dilatih secara profesional. Tidak akan menertawakan orang. Benar sekali. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri dia berubah menjadi ular putih besar. Yang memakan orang itu juga dia. Dia berubah menjadi hantu jahat berbaju merah. Maaf Pak. Apakah Bapak habis minum minuman keras? Atau mengonsumsi obat bius yang memicu halusinasi? Oh. Kalian tidak percaya padaku kan? Awas saja, aku akan mengadukan kalian ke atasan kalian. Dan kau pasti sedang menertawakanku kan? Kami ini sudah dilatih secara profesional. Sama sekali tidak mungkin menertawakan orang. Sama sekali tidak mungkin menertawakan orang. Ngomong-ngomong, jadi Bapak bilang, pria ini tiba-tiba berubah menjadi ular putih yang sangat besar dan panjang. Lalu menelan dua anak buah Bapak, benar begitu? Bisakah Bapak menjelaskannya lebih detail lagi? Malam itu kami semua sedang main mahjong bersama. Lalu, woi bangun. Ada apa dengan kalian ini? Zanlang, kenapa kalian malah tidur di sini? Bukannya kalian sudah dimakan sama si Gaizi itu. Kepalamu agak konslet ya, coba kau tanya orang lain saja sana. Dimakan apanya? Dimakan apanya? Bos kan menyuruhku dan Liu Zi mengawasi tuan muda kedua di sini. Buat menekan remote mahjong untuk bos. Kami berdua benar-benar sangat mengantuk jadi langsung ketiduran. Jelas-jelas kalian sudah dimakan. Masih berani bohong ya? Dan masih berani mengkhianatiku. Habislah kalian berdua di tanganku hari ini. Sudah cukup, asal Bapak tahu saja ya. Membuat laporan polisi palsu itu melanggar hukum. Pak polisi. Aku mau melaporkan dia. Dia tidak cuma bikin laporan palsu. Dan dia curang main mahjong. Terus dia memaksa kami berjudi. Kalau aku tidak mau main dia bakal memukulku. Kalau main juga dia tetap memukulku. Coba kamu jelaskan yang benar. Lihat ini istriku. Dia lihat istriku cantik. Jadi dia memaksaku main mahjong, lalu menjadikan istriku sebagai jaminan utang. Bahkan kalau kalah istriku disuruh buka baju. Apa yang dia bilang itu benar? Itu benar, tapi mereka sungguh bukan manusia. Dia hantu, dia beruang hitam besar. Dan dia ular putih besar. Hentikan. Sampai kapan kamu mau bikin kacau begini? Maafkan kami ya, Pak Polisi, berdua begini ceritanya. Anakku yang satu ini punya gangguan jiwa. Hari ini kami sangat sibuk, sampai belum sempat memberinya obat. Maaf sudah membuat kalian berdua melihat hal memalukan ini. Zhang kedua. Cepat bawa tuan muda kembali ke kamar dan minumkan obatnya. Tambah dosisnya, kamu dengar tidak? Baiklah. Tunggu. Aku kan sudah bilang. Semua perkataanku ini benar. Sungguh kalian saja yang tidak mau percaya padaku. Yah, ayah. Menurutku kondisi Junji ini tidak biasa. Ini jimat pelindung dari Guru Zhang untuk ayahku. Katanya bisa menolak bala dan mengusir roh jahat. Junji, kamu bawa ini terus ya biar aku lihat.
Sepertinya kamu sudah terkena ilmu hitam seseorang. Nama besar gadis suci Emei pada masa itu sangat terkenal. Pewarisnya juga pasti bukan orang sembarangan. Sepertinya kita semua sudah tertipu oleh penampilan luar gadis itu. Akhirnya kakek percaya pada perkataanku. Hahaha. Ayah ibu kakek. Biar aku beritahu kalian ya, kita lakukan seperti ini dulu. Pada akhirnya kita akan menangkap mereka semua sekaligus. Hahaha. Karena sekarang kita punya jimat dari Master Chen. Tidak perlu takut dengan niat buruk mereka, ataupun tipu muslihat mereka. Malam ini kita pergi menguji mereka lagi. Baik. Yang benar saja. Padahal sudah diramalkan kalau yang punya ikatan takdir denganku itu dia. Tapi kenapa kekuatan gaibku masih terus menghilang ya? Jangan-jangan aku harus melangkah lebih jauh. Supaya bisa melewati ujian cinta ini. Sepertinya Bos Bai dan Xiong Ermei juga bisa ilmu gaib. Ular putih besar dan beruang hitam besar itu pasti jelmaan mereka. Qin Xuan Yi cewek bodoh itu adalah majikan mereka. Tentu saja ilmu gaibnya jauh lebih hebat. Hantu ganas berbaju merah itu pastilah ulahnya. Untung saja dia cuma menakut-nakuti. Belum benar-benar berniat mencelakaiku. Kemari kamu. Kalau kamu masih bersikap begini, aku habisi nyawamu. Aku sudah bilang 3. Kan aku sudah kemari, kenapa kamu masih memukulku? Aku sudah hitung sampai 3. Kamu membuatku menghitung sampai 3. Bukannya kamu bilang hitung sampai 3, tapi kan angka 1 dan 2 belum dihitung. Berani-beraninya kamu membantahku. Turuti saja kataku. Malah kamu yang salah. Kamu tidak tahu caranya datang sendiri dan duduk di dekatku ya. Tenang, aku harus tetap tenang. Jangan sampai kelewatan, membantah. Kalau membantah aku bakal dipukul. Orang pintar tidak akan mencari masalah, mengalah itu tidak memalukan. Dasar bocah bodoh. Malam ini kan malam pertama kita. Kenapa kamu tidak merayuku dengan kata-kata manis? Udahlah. Lihat muka brengsekmu itu, pasti kau juga tidak bisa ngomong. Ngomong apaan pakai palu segala. Palu. Aduh, jangan-jangan, itu terlalu sakit. Mending kau ganti pakai tamparan saja. Ganti pakai sekop saja sekalian. Sekop juga tidak boleh, sekop juga sakit. Mending kau ganti pakai tamparan saja. Ganti pakai sikat gigi saja sekalian. Nah, sikat gigi boleh juga. Ampun deh, apes banget aku ketemu orang sepertimu. Sudah, jangan berisik. Ini semua salahmu kan, sudah kubilang jangan dengarkan yang lebih hebat dariku. Jangan dengarkan yang lebih hebat dariku. Tapi kau malah ngeyel mau dengar terus. Xiong Lao Er, jelas-jelas kau yang mau bernegosiasi. Kau menghalangiku. Hai, yang kau pergilah bersama Bibi Sue dan Jun Jie ke arah kiri. Aku akan bawa Zhang Lao Er dan Fu Liu ke kanan. Berpencar akan lebih tersembunyi. Si tua Li ini memang selalu egois. Untung saja aku minta satu lagi dari kakekmu. Ibu jimat ini sungguh luar biasa. Tentu saja dong. Kakekmu menghabiskan banyak uang memintanya dari Master Chen. Waktu aku pergi minta, dia cuma kasih 1. 3 jimat ini saja hasil aku mencuri.
Ayah ibu aku tidak bohong kan? Lihat kan di sana cuma ada beruang putih besar dan beruang hitam besar. Aduh hahaha. Hari sialan yang benar-benar menyebalkan. Kau memang tidak berbohong. Iya, kau tidak bohong. Kau jangan bersuara. Tebarkan lalu lari cepat lari. Wah, ayah ibu jimat dari kakek sungguh ampuh. Cepat ambil jimatnya lalu lemparkan. Aduh. Eh. Hahaha. Bukannya kalian sok jagoan, bukannya kalian bisa makan orang. Ah, berani-beraninya kalian pura-pura jadi hantu buat nakutin gue. Kalau berani makan gue dong. Ah, ayo sini. Maju sini makan gue kalau berani. Hei nak. Sudah jangan bicara lagi, dua orang ini sudah setengah mati. Tidak usah pedulikan mereka, tapi kakekmu di sana malah tidak ada suara sama sekali. Kita harus ke sana untuk memeriksanya. Sini berikan. Aku tidak mau rekam. Biarkan aku mati saja. Chen Tianyi. Masih mau pura-pura jadi hantu buat nakutin gue kan? Ah, kemari. Ikut tuan muda ini keranjang dan mainkan peranmu di sana. Abang jamin sama kamu bakal jauh lebih hebat dari si sampah Zhou yang cuan itu 100 kali lipat. Dijamin kamu bakal puas. Hahaha, adik manis abang kasih tahu ya. Kamu ini kan orang kampung. Tidak punya banyak pengalaman. Jurus abang ini tidak ada 9981 jurus. Tapi ada 8867 jurus sialan. Harusnya 8864. Gue ini sengaja tahu. Lo memang harus cari perhatian dan pamer muka baru puas ya. Dasar bodoh. Cepat tangkap dia buat gue, dan bawa dia ke kamar gue. Hei hahaha. Bawa dia masuk. Dari kecil sampai besar, kalian menindas aku tidak apa-apa, tapi dia ini istriku. Kalian boleh menindas aku, tapi menindas dia tidak boleh. Kalau kalian berani menindasnya, aku akan bertarung mati-matian melawan kalian. Zhou Yuan Shuai lo berani melawan gue. Gue rasa lo sudah bosan hidup ya. Keenam kedua sudah berhasil menahan hantu itu. Hari ini tamat sudah riwayatnya. Hei. Sun Yang Cuan, aku sudah mengawasi mereka semua. Sekarang tegakkan punggungmu lurus-lurus. Ayunkan lenganmu lebar-lebar. Gunakan tenagamu sebesar-besarnya lalu serang balik. Ha. Bos. Bos. Kita bicarakan baik-baik. Jangan lari sembarangan. Kau berani. Jangan pukul wajah dong. Ah. Kau ngapain lelet banget sih? Kau kan laki-laki jantan dikit dong. Ini balasan karena ayahmu menindasku. Rasakan ini untuk ayahmu. Ini untuk ayahmu. Ini untuk ayahmu. Aku. Ini untuk ayahmu. Ini untuk ayahmu, ini untuk ayahmu. Tamparan ini bukan untuk apa-apa, cuma biar aku puas saja. Zhang Liangchuo, kau ini. Kau anggap Zhang Tian ada di mana? Kau berani-beraninya memukul Suzy. Berani tidak bilang padaku. Hari ini aku akan menghabisimu. Kau masih ada jimat sih. Semuanya sudah habis dipakai, tidak tersisa. Sudah ditarik maksimal. Zhang Tian, kau mau hukuman seperti apa? Hukuman. Kodok burik. Ubah semuanya menjadi kodok burik. Baiklah. Akhirnya kalian kena batunya juga hari ini. Terima kasih istriku. Sama-sama.
Pil dewa ini bisa menyembuhkan luka kalian, tapi tidak bisa memulihkan kekuatan spiritual. Jimat itu milik musuh bebuyutanku yang bernama Chen Tianyi. Apakah Tianyi sangat hebat? Apa dia lebih hebat dari kamu? Lebih hebat dariku? Mana mungkin dong. Hanya saja saat ini kekuatan spiritualku sedang melemah sehingga aku tidak bisa menghadapinya. Untungnya yang datang hanyalah kedua orang tuanya, bukan dia sendiri. Ngapain banyak bacot sama gue, mati saja kalian berdua. Ayo cepat ikut aku pulang. Pulang buat apa? Aku mau menghajar kodok-kodok buduk itu. Siapa? Kamu kedinginan ya? Sini aku pakaikan selimut. Selimut apanya? Hah? Oh yang cuan, apa maksudmu? Apa aku kelihatan sejelek itu? Atau jangan-jangan kamu punya cewek lain di luar sana? Nggak ada sama sekali. Mana ada cewek lain yang lebih cantik dari kamu? Momen malam pertama ini sangatlah berharga. Terus kamu mau ngapain lagi? Ah. Rasanya masih ada yang salah. Kita kan sudah resmi menikah. Malam pertama juga sudah kita lewati. Tapi kekuatan spiritualku bukan cuma tidak kembali, malah menghilang dengan lebih cepat. Sebenarnya gimana sih cara yang benar buat ngelewatin ujian cinta ini? Bos Van ada di mana? Dia lagi jalan-jalan di luar. Gimana sih rasanya malam pertama itu? Aku juga pengen nyobain. Nyobain apanya? Dasar siluman sialan. Aku kan memang siluman, tapi aku bukan siluman sialan. Cih. Jangan berani macam-macam denganku. Wah, si Siong Ermei ini benar-benar tidak tahu malu ya. Untung saja istriku belum bangun. Kalau tidak aku pasti sudah ditampar lagi. Ah. HMPH. Zhou Junji, kamu tidak menyangkanya kan? Akhirnya kamu kena batunya juga. Membunuh orang itu harus dibayar dengan nyawa. Tapi kalau aku membunuh beberapa ekor kodok jelek pastinya tidak melanggar hukum kan? Kodok-kodok ini semuanya sama jeleknya. Yang mana yang namanya Zhou Junji? Zhou Junji. Kalau aku panggil namamu berani tidak kamu menyahut? Zhou Junji. Hanya ada kodok jelek, apa bagusnya untuk dilihat? Benar-benar aneh dan menyebalkan. Ayo temani aku jalan-jalan ke sebelah sana. Kamu sudah bangun. Tidak tahu apakah wanita bodoh ini mendengar apa yang dikatakan Siong Er dan yang lainnya. Wanita ini asalkan tidak berbicara sebenarnya sangat cantik. Persis seperti seorang bidadari. Dasar bodoh, apa kamu baru sadar sekarang kalau aku ini cantik? Anu. Butuh waktu berapa lama sampai mereka bisa kembali ke wujud semula?
24 jam lagi mereka akan kembali seperti semula. Kalau kamu tidak ingin mereka berubah kembali juga tidak masalah. Bos sudah datang. Harum sekali baunya. Ini daging apa? Daging yang sangat empuk. Tadi di jalan aku melihat dua mangsa yang putih dan empuk. Aku tangkap lalu dipotong dan langsung dikukus. Enak kan? Kamu tidak mau bermain dengannya. Lanjutkan kamu. Masuk. Suai-suai dan wanitamu yang bau itu cepat keluar kalian. Keluar cepat keluar. Wanita sialan mati saja sana menyingkir dari sini. Astaga hahaha. Dia ketakutan. Mantra Master Chen memang benar-benar hebat. Bos, Pergi dan sikat mereka habis-habisan untukku. mati saja kau. Mati saja kau. Ah leluhur Kobe. Jangan khawatir ya. Jangan sekali-kali isap puntung rokokku. Ayah sedang apa? Kakek cepatlah kemari. Jangan halangi kami menghabisi desa Zhuang Yuan, dan perempuan sialan itu. Iya ayah. Ayah kapan pakai riasan ini? Ayah tidak bilang ada rencana untuk menakuti mereka seperti ini. Sialan kau anjing tua. Sok hebat mati saja kau. Cepat lari ah. Hahaha ah. Saudara-saudara jangan berkelahi ayo pergi. Zhou Huainan ini sudah terkena aura mayat iblis bumi, dan berubah menjadi mayat hidup. Dengan kekuatan sihirku sekarang aku tidak bisa memusnahkannya. Kalian berdua juga belum pulih. Kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya sekarang. Kita cuma bisa berusaha menghindarinya sebisa mungkin. Jangan sampai kalian digigit atau dicakar olehnya. Kalau tidak kalian akan berubah menjadi sepertinya. Baik tuan muda kedua. Semua yang kukatakan ini benar. Kalau sampai digigit olehnya kalian pasti celaka. Iya, digigit olehnya kalian pasti celaka. Sungguh. Kemari ke sini. Mereka ada di sini. Hahaha, keluar saja sana. Aku tahu soal ini. Sejak pagi aku sudah tahu. Kodok jelek mana yang sudah kalian bunuh? Ayo maju sini, ayo kemari. Bagus, sekarang kita sudah memakai semua papan di atas dan bawah. Untuk mengunci sebagian besar barbel 50 cincinnya, kita cuma perlu menunggu saat dia mendekat. Cukup tahan napasmu saja. Pak Tua, semua musuh ini mengincarku. Kejarlah aku sini. Ayo ke sini. Dia kan ayah kandungmu. Kau kan sangat menyayangi kakak ipar. Kakak ipar kakek bisa mendengarnya. Tapi dia tidak bisa melihat. Cepat tutup mulut dan hidungmu ya. Oh, Ayolah, apa kau akan mati kalau menahannya sebentar lagi? Apa kau akan mati kalau menahannya lagi? Apa kau akan mati kalau menahannya lagi? saatnya membalas budiku karena telah menyelamatkanmu. Jangan khawatir, besok aku pasti akan membakarkan uang kertas untukmu. Gadis cantik dan villa mewah semuanya tidak akan tertinggal. Aduh mataku, Song Jia sayangku. Putus cinta dapat villa. Cuy. Brengsek, kalau kau diam tidak ada yang mengiramu bisu. Oh. Kau mencelakakan kami.
Sini kau kemari, aku ke sini. Dasar kau pembawa sial, kenapa dulu aku tidak benar-benar memakanmu saja? Istriku. Maafkan aku. Kita jadi suami istri lagi di kehidupan selanjutnya. Dewa Agung, hahaha. Satu-satunya dewa sejati Emei saat itu Su Xian dan Qin Shenggu. Hahaha. Bisa-bisanya di hadapan zombie rendahan ini. Dibuat menjadi begitu menyedihkan. Benar-benar sangat konyol. HMPH. Chen Tianyi ternyata benar-benar kau. Ternyata benar kau. Haha. Tentu saja ini aku. Qin Jie kau. Haha. Qin Jie sepertinya. Tenaga sihirmu sudah habis kan? Oh, dan kau juga jatuh cinta pada pria simpanan itu kan? Hahaha. Qin Tianyi demi hari ini. Apa kau tahu sudah berapa lama aku Chen Tianyi menunggu? Chen Tianyi kau lumayan niat juga ya. Menjadikan anak-anak bodoh dari keluarga Zhou itu sebagai bidak, memanfaatkan Gu Shuyi yang mencuri beberapa jimat yang sengaja kau tinggalkan di keluarga Zhou, lalu menggunakan mantra penghancur bumi untuk melepaskan energi jahat berumur 1000 tahun yang aku segel di bawah tanah keluarga Zhou. Dan pada akhirnya Zhou Huainan yang terkena racun mayat, menguras habis seluruh tenaga sihirku. Sungguh rencana yang licik, aku sangat kagum. Hahaha. Tidak perlu kagum. Tunggu sampai aku menyerap energi murnimu. Kau cukup menjadi budakku saja. Hahaha. Beraninya kau menyentuh istriku. Langkahi dulu mayatku. Sayang, cepat pergi bersamaku. Sayang, cepat lari. Brengsek tua. Beraninya kau memukulku. Rasakan ini, akan kuhajar kau. Aku akan bertarung mati-matian denganmu. Pukulan melompat. Qin Xuanyi. Nyawa pria kecilmu ini ada di tanganku. Memohonlah padaku. Dan aku akan melepaskanmu. Baiklah. Aku memohon padamu. Lepaskan dia. Hahaha. Hahaha. Dasar wanita murahan, kau tidak akan menyangka. Bahkan jika kau memohon padaku. Cih, aku tetap tidak akan setuju. Itu saja. Kami bernyanyi dan aku merasa luar biasa. Ya Tuhan. Kau masih bicara, apa kau dengar aku? Astaga, kau ini. Aku mau kau mati. Kalian para suami takut istri. Sungguh mempermalukan kaum pria. Bukannya aku meremehkan kalian. Ah, ayolah. Kalian semua tidak ada yang jago belanja sepertiku. Hehe.